Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa hadir di tempat yang baik ini dalam kegiatan yang baik, insyaallah bersama orang-orang baik juga. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan yang baik, semuanya husnul khatimah. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga Allah sanggup kita istiqomah mengikuti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kepada seluruh asatidz, adik ulama, kiai, tokoh masyarakat, para amir, para pemimpin, bapak-bapak, pengurus DKM, anak-anak yang dirahmati Allah. Bismillah. Kalau ada yang namanya belum tersebut, gak apa-apa ya. Karena yang paling penting dimuliakan Allah, bukan disebut sama si Koko. Si Koko kan, iya boleh kayak Koko yang jualan handphone. Tapi yang ini gak jualan handphone-nya, mau ngaji. Ibu mau tukar apa? Ya, bismillah. Temanya apa? Penutupan ya. Terserah saya. Terserah si Koko. Intinya begini ya. Ngaji yang sukses itu yang seperti apa? Bukan yang sepulang dari sini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya. Itu juga bagus. Tapi yang lebih berhasil lagi adalah yang sepulang dari sini tambah dekat sama Allah, ya. Tambah banyak sujudnya, orang tuanya tambah santun. Tadinya judes jadi gak judes, tadinya sering bohong jadi jujur, ya. Jadi ini kita lagi sama-sama jadi ujian gitu, ya. Kalau niatnya betulan pengen ngaji, siapapun yang ceramah, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang ceramahnya nggak jadi datang, tetap jadi pahala kita. Ya, tapi kalau niatnya pengen selfie sama yang bicara, ketahuilah yang diajak foto ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Betul? Masih mau foto? Enggak, serius. Ya. Sama saya juga diuji ya. Saya nanti meninggal gak akan ditanya di kajian hari ini di Cemplang. Betul Cemplang? Ya. Suka maju, orang-orangnya suka maju semua ya. Di hari ini saya tidak akan ditanya berapa orang yang hadir, tapi ditanyanya niat kamu ceramah hari ini apa. Yang datang satu niatnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala. Yang datang banyak tapi malah jadi ngerasa wah, kalau saya ngisi mah rame. Berarti yang lain bisa jadi dapat ilmu, beramal, dapat surga. Yang ceramah malah di neraka sendiri. Jadi kalau ngelihat yang ceramah ini doain, ya Allah nih kongkong ngomong wae gitu kan. Mudah-mudahan nih kongkong gak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Doain ya, doain ya. Mudah-mudahan kita dikumpulin gak cuma di sini aja, tapi telah dikumpulkan di dalam surganya insyaallah. Pengen ke surga semuanya? Siap ke surganya sekarang? Kalau pasti ke surga mah ngapain dientar-entar? Daripada hidup tambah lama, bikin dosa malah jadi gagal di surga gara-gara dosanya. Ribet. Ini kenapa pisang ditaruh di sini? Oh gitu.
Makasih ya. Tapi udah gak kuat perutnya bisa segitu banyak. Pasti buat dibagiin lagi ya. Makasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ya baik, yuk bismillah. Sudah pada punya masalah tidak? Tapi hari ini bahagia. Baik, karena hari ini sudah bahagia, kita tutup kajian ini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Yuk, bismillah. Punya masalah semuanya? Nah ini dia, kadang kita itu terlalu sibuk fokusnya sama masalah kita. Padahal masalah itu tidak ada yang berbahaya. Berarti apa yang harusnya kita pikirin? Gimana kedekatan kita sama Allah? Ya, amalnya diterima tidak, ibadahnya seperti apa, dan masalahnya ada juga datangnya dari Allah. Dulu sebentar ya, masih ada yang pengen ngobrol, kita hormati dulu yang pengen ngobrol, silakan. Sudah, alhamdulillah. Ya, sekali lagi, soleh gak soleh, sholat gak sholat, beriman kepada Allah atau enggak, tua muda, semuanya sama-sama pasti akan kena masalah dalam hidupnya, betul? Nah tapi kadang orang itu stresnya gara-gara fokusnya sama masalahnya. Gimana ya caranya beres? Gimana ya nanti uang saya berkurang? Gimana ya nanti teman saya musuhin saya dan lain-lain? Terus siapa tuh yang dipikirin? Gimana kedekatan kita sama Allah? Nah sekali lagi, bisa kena masalah juga atas izin Allah. Gak mungkin kena masalah kalau nggak Allah izinin. Ya. Kenapa Allah izinin kena masalah? Kan katanya Allah baik. Nah karena kitanya juga suka lupa sama Allah. Kalau kepengen kita dikabul terus seumur hidup, bisa jadi kita lupa Allahnya makin parah. Bahkan jadi anggur, jadi belagu, jadi sombong. Gara-gara masalah, sujud lagi dia akhirnya. Ngerti namanya empati dan yang lain-lain. Ya. Tetap aja kok, tetap masalahnya sakit. Sambil kena masalah, gugurin dosa. Kalau dosanya udah habis, tinggiin derajat. Jadi kepahitan itu ujungnya cuma dua. Ini harus hafal. Satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi. Satu, meninggikan dosa. Dua, dan kita perlu dua-duanya buat ke surganya Allah. Karena punten ya, ke surga pengen. Kalau tiba-tiba ada suara dari langit, "Hai kamu pengen ke surga, emang amalannya naon?" Dan kita kagak mau jawabnya. Saya sholat ya Allah. Sholat yang mana? Yang 10 rakaat itu, yang zuhurnya setengah 3, yang asarnya setengah 6, atau yang subuhnya setengah 10 sekalian juga. Udah mas sholatnya kuliatul dulu ini, kuliatul dulu. Segalanya ganti, nah atau hilang. Sholatnya ngebut, sekalinya sholatnya lama, sujud rakaat ketiga zuhur teh lama, padahal lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri. Terus ngandelin amalan kayak gitu, pengen ke surganya Allah. Terus pengen ke surga, Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Maka kan kehalangan dosa sendiri berarti. Berarti kita perlu penggugur dosa, tapi ibadah kurang segitu-gitunya. Tahu-tahu dikasih fasilitas, ada yang utang tapi galakan yang utang. Ada yang gitu kan di sini? Banyak. Semoga Allah kasih hidayah. Jadi yang utang teh kasihan, karena dia tahajud tiap malam sampai mati juga, sengaja utang gak bayar, gak boleh ke surga, itu udah benar. Yang diutangin gimana? Utang 10 juta, pinjam tanggal 1, janji dibayar tanggal 10. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, waktu nemuin hadisnya di As-Sahih Al-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Munziri, maka dianggap setiap harinya dianggap sedekah sejumlah hutangnya. Mungkin tanggal 1,
Janji bayar tanggal 10. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dianggap setiap harinya sedekah 10 juta. Kalau utangnya 10 juta. Ya. Dari tanggal 10 ternyata dia nggak sanggup bayar, baik yang kabur, baik yang malah galakan dia, atau yang dengan sopan, Bu maaf, saya belum ada uang, boleh nggak minta perpanjang waktu. Maka dari tanggal jatuh tempo tanggal 10 sampai entah kapan nanti dia bayar, mungkin 20 tahun lagi, maka setiap harinya dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah utangnya. Kalau ada orang utang 10 juta pas meninggal, kenapa pahala saya miliaran? Oh iya kan kamu diutangin 18 tahun gak bayar-bayar itu orang. Padahal utangnya tiap hari ambil story jalan-jalan. Fasilitas itu ya, istilah. Secara sunnah harus ditagih. Tapi hanya mengingatkan kalau ada utang. Karena naudzubillah di luar sana memang ada orang yang betulan lupa. Tapi memang kebanyakan pura-pura lupa. Ya. Iya, kejedot enggak amnesia. Ya. Ingetin, tapi udah ingetin. Karena ada aslinya dari sudut pandang akhiratnya yang diutangi mah cuma menang banyak. Yang utang, aduh, naudzubillah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW yang maknanya, barang siapa orang sengaja berhutang dengan niatan gak pengen bayar, nanti dia pulang ke hadapan Allah sebagai pencuri di hadapan Allah, nganggapnya dia sebagai seorang pencuri. Jadi bahas utang gini, itu banyak utang ya? Atau banyak utangin orang? Ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Gak usah diutang. Ini orang meninggal, ada warisannya. Boleh gak langsung dibagiin? Enggak, kudu dicek dulu dia punya utang atau enggak. Ya. Bagiin dulu, dibayar dulu utangnya. Udah dibayar semua utangnya, boleh gak langsung dibagiin? Guru fikih bilang menyebutkan rukun Islam kan ada 5 ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji termasuk rukun loh itu. Maka cek, kalau ternyata orang meninggal ini dia ternyata masih punya harta yang cukup buat berangkat haji. Contoh saldonya misalkan ada berapa miliar gitu, tapi belum berangkat haji, belum daftar dan lain-lain. Maka setelah sudah meninggal, utangnya dibayarin, bayarin haji dulu. Silakan siapa? Entah anaknya, entah apa. Itu udah aslinya dia punya kewajiban, karena kan jadi wajib kalau mampu. Kecuali meninggal, warisannya tinggal 1 juta rupiah, gak cukup kan buat berangkat haji. Sudah. Ternyata dia sanggup nih. Badalin dulu, ada yang badalin dia haji, entah anaknya berangkat atau siapa. Maka silakan, udah beres itu semua, baru boleh dibantu. Ya. Lihat kalau secara fikih aja urusan haji aja sampai kayak begitu, apalagi ini utang. Ya. Haji yang bisa jadi tidak wajib kalau tidak mampu, ternyata dia wajib, gak dilakuin. Maka secara fikihnya seperti itu. Ya. Selanjut banyak bahas utangnya. Ya, bismillah ya. Kalau temanya saya lihat di belakang nih, saya baca ini ya. Mari berhijrah menuju kualitas iman dan kalangan kursi dan kehidupan yang lebih baik. Ya, kualitas iman seiring dengan tingkat kebahagiaan nantinya. Remednya terlalu banyak. Orang berani nyolong, salah satunya gak yakin sama Allah. Berani korupsi, berani selingkuh, sama gak yakin sama Allah. Gak yakin sama Allah, stres hidup beliau. Ya. Masalah semua sama-sama punya, mungkin Nabi juga punya masalah, nggak stres hidupnya. Stresnya paling mikirin umat, nggak mikirin utang, nggak mikirin lain-lain. Ya. Pahala lebih banyak, dosa maksud. Ujian lebih parah dari kita, tunduk, tetap ya lompat jadi orang baik. Kenapa kayak begitu mereka? Tapi itu tadi ya, bahagianya sudah bukan mana yang aku suka lagi, tapi mana yang Allah suka. Ya. Hidupnya bahkan sudah bukan bertanya apakah aku sudah bahagia, tapi dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Dia bisa lagi beresin hidup kita, dia beresinnya gimana? Gampang, kedekatan kita sama Allah aja. Mulai dari sujud dulu,
Mulai dari jaga sholatnya dulu. Ya. Orang nggak yakin sama Allah, lapar, berani nyolong. Gue tahu hanya perlu satu kali dusta, tidak jujur atau khianat untuk merusak adil seumur hidup. Cuma perlu satu kali. Ya. Yang kalaupun dia akhirnya dipecat gara-gara gak jujur, suatu saat dia didapat kesempatan lagi, itu belum tentu dipercaya. Meskipun dia udah jujur sampai mati sisanya. Ya. Akhirnya ngerembet kemana? Kalau ada orang bilang masalah kemanusiaan itu kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Aku sama-sama gak yakin dia sama Allah. Karena gak yakin sama Allah, akhirnya berani ngambil yang haram, nyolong akhirnya. Efek sampingnya nyolong banyak, yang di penjara, yang dikebukin, orang gak mau percaya. Iya enak dapat nih, nggak usah capek-capek kerja, dapat nih handphone orang dicolong, dijual berapa sih paling? Cukup buat hidup sampai mati. Tapi bisa jadi sampai mati nggak dipercaya itu dia sama orang. Jadinya gimana? Lapor nggak didampingin iman gimana? Kriminal lagi balik lagi, nggak beres-beres. Ya. Ada nasihat kayak gini, jangan pernah menggigit tangan orang yang ngasih kamu makan, karena orang yang kamu gigit dia akan baik-baik saja hidupnya. Tapi kamu yang gigit berkhianat, udah bagi Allah ngancurin hidup kamu tanpa rasa. Ya. Jadi, yuk kelompok hidup itu bismillah. Mulainya dari mana? Udah lakuin lebih aja daripada yang seharusnya. Ya. Ini kita ngomong dunianya sendiri pun untuk jadi sukses sama lakuin lebih. Contoh, gak semua orang lahir di keluarga konglomerat, ya betul ya. Ada yang terlahir tidak di keluarga konglomerat, dia mulai ngerintis dari mana? Gak punya warisan, untuk tahu-tahu buka 5 perusahaan, gak bisa. Mulai gimana? Ada nih kisah. Dia mulai karirnya kerja di warung nasi padang. Tidak digaji, cuma dikasih makan sehari 2 atau 3 kali. Tapi kamu tugasnya sehari harus nyuci minimal 100 piring. Dia tahu, ya sudah. Saya tinggal kewajibannya itu. Kalau ke Allah aja kewajiban kita cuma 17 rakaat sehari. Makin ngelakuin lebih yang sunah-sunah, makin disayang sama Allah. Maka dia juga bismillah. Ini bos saya hatinya yang pegang Allah. Saya tinggal lakuin lebih, mudah bagi Allah membuat hati dia sayang sama saya. Sehari ngerjain 100, begitu 100 selesai, ada piring lain dia tetap kerjain. Lagi kosong, sepi, nggak ada lagi piring yang lain, mejanya dibersihin, apa disapuin. Suatu ketika, si warung nasi padang ini, dia harus buka cabang yang baru. Pilihan 2 nih, untuk jadi kepala di tempat yang baru. Adalah 2 tadi yang nyuci piring. 1, dia ngerjain selalu lebih. Yang 1, temennya, setiap kali udah beres nyuci 100 piring, ada tugas lain. Nggak mau, kan kewajiban saya cuma 100. Saya berhak mau. Ya. Suatu ketika ada peluang harus ngurus kepala cabang warung nasi padang yang baru. Harus jadi kepala. Mana yang dikasih kesempatan duluan? Yang selalu ngasih atau kemampuan atau berbuat lebih atau yang secukupnya? Ibu tahu orang yang nyuci piring itu sekarang udah punya 8 cabang restoran rumah makan padang. Itu lebih aja bisa. Gak mungkin. Kok udah berbuat, kan ada kok orang udah sering berbuat baik, tapi ya udah orang terima kasih juga dikhianati. Ya kan kita berbuat baik itu bukan supaya mereka suka, biar Allah suka. Satu dunia sayang Allah benci juga kita yang repot. Bismillah, buat Allah aja. Misalkan di sini ada guru PAUD, ya, tahu PAUD? Pendidikan anak usia dini. Ngajar 30 tahun, nggak ada satupun muridnya yang terima kasih, nggak ada yang jadi pejabat, nggak ada yang jadi konglomerat. Tetap dapat pahala nggak dia ngajar 30 tahun? Meninggal nggak ditanya, kamu berapa muridnya jadi yang terima kasih ke kamu? Enggak. Tahu Dokter Zakir Naik lagi ke Indonesia ya, dia dari India aslinya, banyak dakwah terkait ngenalin Islam. Misalkan ternyata
Beliau mau memualafkan misalkan 9.999 orang. Betapa repot begitu meninggal, ternyata di depan gerbang surga ada spanduk yang boleh masuk sini cuman yang udah menyolehkan atau memualafkan 10.000 orang. Masa balik lagi ke dunia cuman -1? Tapi anggaplah ada orang dakwah puluhan tahun, gak ada satupun orang mualaf atau jadi soleh gara-gara dia. Tapi niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi pahala. Daripada berlagu, ini satu kampung jadi soleh karena saya nih, rusak amalnya. Ya, enakan urusan sama Allah. Contoh lagi, bangun masjid yuk, hayo, nih 10.000. Begitu sedekah, masjidnya belum jadi, ternyata kita nggak ada umur meninggal duluan. Dan kita tahu nanti di hari akhir kan dapat buku catatan amal ya. Kita coba ngecek, ternyata nggak ketulis, komplain. Ya Allah, engkau tahu harusnya tanggal segitu jam segitu aku sedekah 10.000. Nggak mungkin kau nggak tahu. Kenapa di buku ini tidak tertulis? Tidak mungkin dijawabnya kayak begini. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Jangankan masjidnya belum jadi, duit masih di kantong, hati udah niat, ada pahalanya nggak? Ya pahala niat, apalagi dilakuin, pahala tindakan, enakan urusan sama Allah. Ayo ke orang mah, kalau ke orang mah berbuat 1000 kebaikan, ada satu aja yang kurang menurut dia, bisa lupa tuh orang. Kamu tuh nggak pernah peduli mas. Ya. Kalau ke Allah, kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Terus kita masih ngukur-ngukur segala macam, ngukurnya pakai orang, capek tuh. Alhamdulillah sudah kita nggak di mulut orang deh. Coba tuh gimana caranya satu dunia suka tuh gimana? Ya, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, pegal ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Orang bilang kebutuhan manusia 3, sandang, pangan, papan. Ternyata ada kebutuhan yang keempat. Tahu tidak? Kebutuhan pengen diakui orang lain. Capek sekali. Ya, capek. Ya. Oh masa iya sih kok iya? Buktinya apa? Ada orang punya kaki cuma 2, sepatunya 50. Mungkin cita-citanya mau jadi kaki 1000. Enggak, ya. Karena lucu ya, gitu. Fungsinya jam tangan apa? Lihat waktu. Berarti jam yang gede itu yang ada, itu bahkan lengkap tuh, zuhur jam berapa, asar jam berapa. Cuman kan nggak mungkin ditaruh di tangan kok. Ya. Ibu percaya nggak di Jakarta, di mall di Jakarta, jam tangan, ada jam tangan harganya 5 miliar, percaya tuh? Ada yang beli lagi beloknya. 5 miliar bu jam tangan. Bu, aing mobil mah saya paham. Mobil 5 miliar sama mobil second 100 juta, memang larinya kencengan yang 5 miliar. Dan aing jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35.000 yang di pasar Gembrong, emang kecepatannya beda? Ya. Misalkan bapak itu jam tangannya 5 miliar, Pak, kelebihan jam tangan bapak apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok, atau rusak berarti. Nah, dipakai ini. Saking kencang mutarnya bisa jadi kipas angin tuh jarumnya. Jangan gitu, capek. Udah lagi itu kadang ada orang tuh diuji Allah kayak begini. Diujinya tuh kayak gak pantas gitu pakai barang mahal. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi tetapnya dikira KW itu batu. Kalau nggak dikira KW, dikira menang slot. Ada yang main slotnya di sini? Ibu-ibu masuk main slot ya?
Wah, ya. Nah, oh selon platform jangan ya. Awalnya dari mana gak yakin sama Allah. Ya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, beliau tahu gak kalau api itu panas? Tahu dong, masa nggak tahu? Apanya itu nyala-nyala masuk kan? Enggak. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini juga saya bisa mati. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, Allah nggak izinin saya mati, jangankan mati selai rambut pun nggak akan jatuh tanpa seizin. Keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, kalau saya udah melakukan ini untuk Allah, tetap mati, maka pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka bismillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api ini untuk beliau. Makanya bismillah, ngaji itu biasanya yang bertambah 2. 1 nambah ilmu, 2 nambah yakin. Yang mahal itu nambah yakin. Karena kalau ilmu, iya ilmu itu luar biasa kedudukannya dalam Islam. Tapi alhamdulillah teknologi maju. Ibu punya handphone, punya internet, bisa nyari ilmu. Bahkan ceramahnya ulama-ulama yang udah wafat masih ada tuh di YouTube. Mau nyari siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ, masih ada. Asal mau dengerin, ulama ngumpul semua di handphone ibu. Ya. Ibu pengen tahu hukum sulam alis misalkan, ada di internet, tinggal cari. Ya. Tapi yang mahal kan yakinnya. Apakah dikira Pak Bu, semua koruptor di Indonesia, kira-kira mereka korupsi karena apa? Karena nggak tahu ilmunya gitu, karena nggak tahu hukumnya. Tahu nggak mereka hukumnya kira-kira? Nggak mungkin ditangkap KPK. Bapak kenapa nyolong? Terus dia jawab, oh nyolong duit rakyat sendiri itu nggak boleh. Masa gitu dong? Atau suami selingkuh? Insya Allah di sini mas baik-baik semua suaminya. Ini main di film-film aja, ya. Digerebek sama anak istrinya, nangis. Bapak kenapa berkhianat? Dengan pola suaminya menjawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Kan kayak nyabuk. Tahu nggak dia hukumnya apa? Nggak mungkin ya. Makanya kadang ngelihatnya kita ke Allah tuh kurang ajarnya tuh kadang gitu ya. Allah tahu kita maksiat, Allah ngeliatin semua maksiat kita tetap jadi maksiat. Tetangga nyaris tahu kita maksiat, bisa nggak jadi maksiat. Contohnya suami mau berbuat buruk dengan selingkuhannya, udah mau masuk hotel ketemu tetangga di depan hotel, bapakku ada di sini, istrinya di rumah. Ayo mau ngapain? Oh mau booking hotel buat istri, ngasih kejutan. Oh meni bager, pamit ya, assalamualaikum. Itu bisa nggak jadi selingkuh? Tiba-tiba di WA si pasangan selingkuh. Kadang namanya diganti ya, agen asuransi, tukang galon, paket COD, sama tukang galon kok ayang-ayangan. Punten ya. Dia kalau ditanya pakai nurani, dia ditanya Allah melihat, kamu tahu nggak Allah ngeliatin maksiatnya kamu? Tahu, pasti jawab. Tapi tetap jadi maksiat. Tetangga nyaris tahu, bisa berhenti bikin dosa. Surga kita tuh di Allah apa di orangnya? Nah kadang-kadang yang jadi dosanya itu nggak cuma sekedar dosa zina, tapi sekurang ajar itu kita tahu. Ya. Jadi yuk dibangkitin hati ini. Karena dengan yakin ke Allah, gak mau nyolong, gak mau dusta. Akhirnya jadi orang jujur, gak mau nyolong, gak mau dusta. Orang suka, gak mungkin gak ada kesempatan.
jujur, leukeun, istiqomah, tekun, rajin belajar, kreatif lagi. Nggak mungkin nggak naik taraf hidupnya, pasti. Tadi yang nyuci piring 100 piring sekarang udah punya 8 restoran, itu kan jadi bukti. Ya. Tapi sekali lagi itu semua bisa rusak dengan sekali bohong. Ketemu orang baik itu menyenangkan, ya. Ini contoh kisah, ya. Ada pemuda jujur, soleh, dia pengen jual motor. COD lah, ketemu sama bapak-bapak. Ibu tahu COD nggak? Tahu, ya. Ya namanya orang beli motor kan ditanya, ya. Apa ini mau, Dek, ini motor pernah jatuh nggak? Pernah Pak, ini 2 kali. Satu baretnya di sini, satu baretnya di sini. Si bapak mulai heran. Seorang bohong nih, kok ini jujur banget. Kepala nanya, selain jatuh pernah apa lagi, Dek? Jatuh 2 kali, kebanjiran 2 kali, hilang sekali. Kenapa dikasih tahu semua? Iya. Nanti kalau saya nggak jadi beli gimana? Yang nentuin bapak beli atau enggak kan Allah. Saya cuma disuruhnya jadi orang jujur, udah begitu. Kalau kata Allah bapak bakal beli, saya diem, mingkem juga bapak datang bawa duit. Kalau kata Allah bapak nggak jadi beli, saya mau dusta kayak gimana? Mudah bagi Allah dibikin bapak nggak minat, PHP, pergi, nggak jadi beli. Saya cuma disuruh jujur. Ini masya Allah adek, tapi maaf ya adek, gara-gara adek jujur kayak tadi, saya nggak jadi beli. Gak apa-apa Pak, yang penting ikhtiar, udah jadi pahala, jadi amal soleh. Iya, saya nggak tertarik sama motornya, tapi saya jadi tertarik sama adik. Adik udah nikah belum? Nah, luar biasa. Dijawab sama si adik, belum Pak, emang kenapa? Sama adik, saya juga belum. Ternyata sama-sama jomblo. Terserah saya ceritanya kayak gimana. Yang penting ada hikmahnya, ya nggak? Senang nggak tadi ketemu orang baik kayak tadi? Besok itu baru ngebayangin ketemu, gimana ketemu orang baik betulan. Orang baik itu banyak, ya. Kalau kita nggak bisa nemuin mereka, kita yang jadi orang baik. Kok kan katanya nggak boleh terlalu baik jadi orang, nanti dijahatin, dimanfaatin. Ada yang pernah nasihatin kayak gitu? Sepakat tidak? Ya, betul, ya. Tidak sepakat. Kenapa? Nah, kita baiknya bukan karena dia, karena Allah. Anggaplah kita berbuat baik, satu dunia jadi cinta. Tapi karena cuma acting, nggak lillahi ta'ala, Allah jadi benci. Emang bisa apa 7 miliar manusia? 7 miliar manusia bikin grup WA, berusaha pengen nyelamatin kita ke surganya Allah. Allah nggak kasih izin. Bisa apa itu 7 miliar orang? Satu dunia geluh sama kita, benci sama kita. Allah sayang. Siapa bisa ngalangin? Jadi udah kita masuk kan salah fokus. Saya udah pakai P, fokus. Contoh, karena kalau salah fokus pasti stres. Contoh, artis ketahuan selingkuh, kebuka aibnya. Kalau dia fokusnya mikirin kontrak sinetron diputus, endorsan hilang, followers kabur, pasti stres. Berarti apa tuh yang dipikirin? Harusnya yang dipikirin gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Itu lebih penting. Ya. Anggaplah dia sewa pengacara mahal, berhasil memulihkan nama baiknya, sinetron balik lagi, endorse rame lagi, followers kagum lagi, tapi dia belum tobat-tobat sampai mati di hadapan Allah. Repot itu asli. Atau dibalik, satu dunia masih nggak suka, masih sering dicaci kemana-mana, ada aja yang ngehina, tapi malamnya udah suci, tobat nasuha sambil nangis meneteskan air mata tobat. Kalau Allah udah ampuni, siapa sok yang bisa nyalakain coba? Ya. Kalau Allah aja terus. Hidup kita bahagia atau enggaknya tergantung kedekatan kita sama Allah, tergantung level keimanannya. Ya. Karena kita sebut 2 ayat nih. Yang pertama, Quran surat 13 ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan panggil Allah
maka hati menjadi tenang, tenteram. Hati nggak tenang, nggak tenteram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah, ingat utang, ingat cicilan dan lain-lain. Ya. Ayat selanjutnya, kalau pengen hidupnya baik, baik-baik saja, kata Allah di Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. Surat 16 An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, dan dia beriman, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Jadi kalau pengen hidup tuh baik, enak, tenang, bahagia, kata Allah, satu, barang siapa dia beriman, terus imannya bikin dia beramal soleh. Jadi kalau hidup kita lagi nggak enak, stres, sederhana, pasti lagi kurang iman sama kurang amal. Kok ada tuh kok orang yang udah soleh tapi tetap banyak masalahnya? Mudah bagi Allah untuk membuat di hati dia kayak nggak kena masalah. Lempeng loh. Nabi masalahnya lebih berat dari kita, tapi nggak ngeluh-ngeluh kayak kita. Nih, dibikin lapang aja hati. Juga mudah bagi Allah. Contoh ya, pernah ada yang bilang kayak begini, saya stres, kesel. Kenapa? Karena keuntungan saya bulan ini cuma 18 miliar. Hah? Untung 18 miliar, ngambek. Iya, karena bulan lalu 20 miliar. Orang dapat 18 miliar, setelah dari 20 miliar berkurang 2 miliar bisa ngambek. Di luar sana, ada yang duitnya habis hanya untuk ngasih makan anak yatim, hanya untuk bangunin masjid, hanya untuk ngasih uang ke orang tuanya. Senang-senang aja, alhamdulillah. Ya. Contoh lagi, ada orang sama-sama keluar duit 1 juta, tapi yang satu ngambek, yang satu bersyukur. Yang ngambek karena memang cita-citanya cuma pengen jadi kaya, seumur hidup saya pengen kaya aja. Maka udah capek-capek kerja, dia tinggal minta duit, harus ngasih, kesel dia. Yang satu lagi, dia akhirnya sadar bahwa ya Allah, ini harta teh titipan. Saya meninggal gak ditanya saldonya berapa, tapi ditanyanya duit ini dapat dari mana, dipakainya untuk apa. Nah ini dapatnya ini udah halal nih, tapi belum dipakai buat kebaikan. Berarti biar jadi kebaikan ini harus saya sedekahin. Ternyata dia pergi ke lampu merah, lagi gak ada yang minta, mungkin lagi perek, libur semuanya ya. Pergi ke masjid, kotak amalnya digembok di dalam. Dia pergi ke panti asuhan, dikasih duitnya, ditolak sama pantinya. Maaf Pak, ini panti baru, anaknya baru 2, donatur alhamdulillah banyak, takut gak kepake, kasih ke tempat lain dulu aja, barangkali ada yang lebih butuh. Nyampe depan panti, dia nangis tuh, ya Allah, kok sulit, segini gak pengennya engkau menerima aku beramal ya Allah, sampai dipersulit seperti ini. Ngelihat dia nangis, ada yang lewat, Bapak kok nangis? Iya, bisa tunjukin gak tempat saya bisa sedekah? Oh saya tahu ada yang bisa dibantu. Begitu nyampe ke yang bisa dibantu, pas ngasih, bisa yang makasih malah yang ngasih. Makasih ya, mau jadi jalan bagi saya untuk beramal. Sama, hilang duit 1 juta juga. Apa yang bedain? Hatinya siapa? Allah apa bukan? Ya. Cik, lihat ini barudak anak-anak. Lebih mudah ceria siapa? Ibu-ibu atau anak-anak? Anak-anak ini bukti manusia itu adalah makhluk yang baik. Contoh, karena dia habis benjol sama temannya, 5 menit kemudian udah main lagi sama temannya. Ya, yang berantem emaknya biasanya. Ya, anak kecil mah sederhana, sakitnya udah enggak, dia punya mainan yang kesuka, enggak ada gengsi-gengsian. Mereka lebih mudah bahagia, padahal ilmu banyakkan anak-anak atau orang dewasa. Nah, ibu mah udah kuliah, udah sering nonton YouTube. Duit, banyakkan duit anak-anak atau orang dewasa? Dewasa. Kecuali Rafatara Cipung, mereka agak beda. Tapi mereka nggak minta lahir di keluarga yang itu ya, udah tak. Duit lebih banyak, ilmu lebih banyak, kenapa lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana.
Karena di hati anak-anak tidak ada pesaing Allah, belum ada penilah pesaing Allah. Iya, mereka juga belum ngerti ranah ibadah, fikih ibadah gimana. Tapi makin gede kan pesaing Allahnya makin banyak. Gini ya rasanya jadi orang kaya, enak. Gini ya rasanya enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Tanpa sadar itu jadi pesaing Allah. Makanya kalau di kota besar ada yang gajiannya ngambek, percuma gaji segini, saya baru baginya nanti kalau viral kayak dia, kalau kaya kayak dia, kalau udah menjabat kayak dia. Nah, ibu lahir langsung segede gini atau pernah orok? Pernah orok ya? Berarti kalian pernah jadi makhluk seperti anak-anak ini yang bahagianya tanpa alasan, betul? Kenapa? Makin gede, pahala, ilmu makin banyak, duit makin banyak, ini makin susah bahagia. Kitanya aja kan naruh pesaing Allah di hati. Ya. Allah lagi asik. Ya, sepakat? Ya. Bu, saya mau tanya boleh? Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Maksudnya apa sih kok? Maksudnya kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh ketemu reunian, tiba-tiba ada teman yang berkata, ibu, kok setiap hari tambah muda terus sih? Menurut ibu asli ibu itu aja. Kami langsung tanya, ibu mau minjem duit berapa? Tapi giliran ngaca ditolak percaya kan? Iya juga ya. Gilirannya. Kayaknya serum ini cocok, enggak lah, udah. Ibu mau pakai krim anti aging, mau direndam pakai krim anti aging sekalipun. Gimana tuh umur mama? So gimana? Gimana ngalahin kisutnya gimana? Mau pakai solasi mani itu? Nggak bisa. Iya sih Koko nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Ya dulu. Coba sekarang pengajian kayak gini dipakai lagi seragam SMA-nya. Tambah lucu pas itu. Move on ya. Nah, stres orang nanti kalau tidak gagal move on. Udah ibu-ibu naik ojek online, begitu turun langsung, bintang 1 nih ya. Nanya si mama ojeknya, Bu, saya salah tahu. Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan, helm 2 loh Bu. Saya pakai yang bau, ibu pakai yang baru. Kenapa bintang 1? Si ibu buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu nggak? Mantan riwai. Move on lah Bu, move on. Ya. Saya pengennya sama itu kok. Kenapa emang? Iya dia baik. Ya dia baik karena nikahnya nggak sama ibu. Ya. Kan suka dengar kan di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Yang hebat istrinya berarti bukan kita. Kan dulu cuma mintanya yang terbaik, ya nggak jadi jodoh sama dia. Ya udah. Asal nambah kuat ya. Bu, apakah ibu pengen punya suami yang jujur? Pengen. Pertanyaan selanjutnya, apa ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang itu mahal, jangan pengen yang jujur. Begitu suami jujur, malah sebetulnya aku pengen iya. Bu, jangan terlalu sayang sama suami. Tetap penuhi haknya, tapi karena Allah suka, bukan supaya suami suka. Suami tidak bisa menentukan surganya kita. Ya memang ada ridho suami, betul ya. Tapi kalau sampai kan kelihatan, karena kalau misalkan ilahnya masih belum Allah itu gampang ngambek. Udah masak, tahu-tahu suami berkata, aduh nggak sempat nih, ada janji. Ngambek tidak? Berbuatnya kan emang masaknya buat supaya dapat pahala dari Allah atau disukain suami. Teorinya mah begitu. Terus gimana tuh? Udah masak,
Pak makan dulu. Aduh maaf, ada janji pengen sepedahan sama teman-teman. Jawab aja, iya Pak. Janji adalah hutang, penuhi Pak. Ayo semuanya. Jangan sampai kamu jadi orang yang tidak memenuhi janji. Heran paling suaminya. Apalagi kita nambahin sekalian gak usah pulang. Enggak, jangan deh. Udah lah, isi ya. Bu, Bu, saya mau tanya lagi. Ibu-ibu tuh kenapa kalau potong nggak bisa satu kali? Hah? Angle katanya angle ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Ini jujur ya. Ya, oke, diulang. Saya mah kadang kasihan sama yang moto. Permintaannya adalah, mas tolong jangan gendut ya. Gimana Bu caranya Bu? Dan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomel? Mendidik orang tadi. Foto diulang. Sekarang yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate di medsos. Lucu ya ibu ini ya. Hah? Foto seharian, begitu nyampe rumah dicek ada 872. Itu kayak karena habis memori ya. Yang diupload berapa? 1. Atau buat apa kehanengin 800 kali? Biar besok bisa foto-foto lagi harus dihapus dong. Yang dihapus yang ibunya cantik atau ibunya jelek? Yang ibunya jelek. Pas ibunya jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya lah. Karena besoknya suka berantem. Mana foto yang kemarin? Ya, udah saya hapus. Kamu mah mana aku bajunya nyewa? Iya. Gelut. Ya. Jadi, yalah. Kejarnya Allah saja. Ya. Enak hidup kejar Allah. Tenang. Ya. Dan pasti cukup. Alasan kita masih hidup sampai hari ini salah satunya adalah karena semua rezeki yang Allah janjikan harus nyampe ke kita. Kalau belum diterima semua, gak boleh mati ibu. Serius. Saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki dari Allah yang waktu ditentuin di alam rahim belum diterima semua, gak boleh mati. Ibu udah terkapar di kasur, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ibu mau nyerah sama kehidupan, udah tiduran di rel kereta, keretanya lewat, masih nggak mati ibu. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, kan dia salah info ya. Ini kan ada waktunya aja. Nah, ya. Bu, jangan ngambil yang haram-haram ya. Solusi pengen, keluar dari masalah pengen, tapi ngambilnya dengan jalan yang Allah nggak suka. Demi Allah musibahnya tambah banyak. Ya, jadi jangan. Na'udzubillah. Karena sekali lagi, tidak ada sebentar deh gitu kita mah. Berapa lama sih hidupnya paling? 60 dia belum sebulan atau semuanya nyampe. Ya, ada yang 25 belum tentu, 40 belum tentu. Makanya hati-hati tuh yang pada di bawah kipas isi ketibanya. Enggak lah, tenang ya. Kalau ketimpa pisang segede gini mati nggak kira-kira? Enggak lah ya. Oh, mati itu bukan perkara gimana matinya, yang penting husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu perkara bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Contoh, matinya karena COVID kok, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada matinya di masjid kok, keren, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh tertimpa. Nggak jadi aman itu. Jadi perbaiki hubungan sama Allah, Allah yang membuat.
Kalau orang main slot suka tanya, minta link gacor, gitu ya. Saya pengen ngasih tips hidup gacor, ya. Gimana caranya? Pertama, jangan biarkan mata kita setiap harinya lebih dahulu melihat cahaya matahari daripada lihat Al-Quran. Ya, jangan pernah. Berarti mesti gimana? Jelas mesti bangun subuh karena matahari belum terbit. Dan setelah sholat subuh, kalau bisa jangan langsung tidur lagi, sempetin lihat Quran. Kalau bisa 1 juz, alhamdulillah. Tapi kuatnya 1 halaman nggak apa-apa, bagus. Jangan pernah biarin mata kita lebih dahulu melihat cahaya matahari daripada Al-Quran. 1. 2, standar seorang mukmin itu, ya, standar seorang mukmin itu seharinya minimal 40 rakaat. Berapa? 40. 40 itu apa aja? Contoh, yang wajib 17 rakaat. Ditambah tahajud sama witir, standarnya 11. Berarti 17 tambah 11 28. Ditambah apa lagi? Salat-salat rawatib. Ambillah 10 rakaat, qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, minimal 22 atau 44 lebih bagus. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu dulu. 10 tuh. 28 tambah 10 38. Tinggal tambah duha 2 lagi, beres. Meskipun kami di Darul Tauhid waktu nyantar di tempatnya lagi, kami mengambilnya pendapat yang ini ya. Yaitu kalau misalkan Nabi itu kalau misalkan malamnya udah tahajudnya 11 rakaat, maka siangnya duhanya 8 rakaat. Kalau misalkan malamnya nggak tahajud atau tahajudnya nggak nyampe 11, maka beliau sholat duhanya 12 rakaat. Ya. Itu kuliah dulu nggak apa-apa bu, nggak apa-apa ya. Nggak semuanya penghafal ya. Yang penting sholat istilah. Tapi jadi perhatikan ya, ada orang berangkat kerja jam 7 pagi bu, tapi dia baru bangun 7 kurang 15, jangankan sholat, mandi aja enggak. Bandingin sama orang ada yang berangkat kerja jam 7, tapi dia sudah dalam keadaan udah bangun sebelum subuh, udah tahajud 11 rakaat, udah sholat subuhnya tepat waktu. Kalau laki-laki ditambah tidak hanya tepat waktu berjamaah di masjid. Ditambah beres subuh dia udah baca Quran 1 juz. Jadi dia keluar rumah jam 7 udah dalam keadaan tahajud 11 rakaat, subuh tepat waktu berjamaah di masjid, sama baca Quran 1 juz. Demi Allah hari itu pasti lancar. Barokah. Bahkan ayo, saya berani challenge ya, tantangan. Lakuin ini minimal 2 minggu aja. Gak mungkin kehidupannya gak berubah. Ayo sok. Kita kan kadang kalau mau jujur, nyalahin orang seneng, tapi ngubah diri teh gak mau. Ya. Padahal salah satu kemampuan yang paling mahal adalah kemampuan buat mencari tahu kekurangan diri kita sendiri. Yuk lihat yuk, waktu Nabi Adam diusir dari surga, kan kita tahu kisahnya. Nabi Adam digoda oleh iblis buat makan buah. Nabi Adamnya mau nggak pertamanya? Enggak kan? Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya kan? Istrinya godain semuanya, godain suaminya. Baru akhirnya mau ya tergelincir maksiat berdua. Betul? Ketika akhirnya dihukum, apakah Nabi Adam nyalahin iblisnya atau istrinya? Lihat Quran surah 7 Al-A'raf ayat 23. Apa doa Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Ngaku. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Iblisnya nggak disebut. Mungkin itu kalau kejadian di kita, ya Allah, kenapa saya ikutan dihukum? Kau tahu ini mah iblis yang ngajakin iblis ya dihukum. Nah, saya pikirin. Untung Nabi Adam bukan orang Sunda, jadi nggak ngomong gitu. Biasa insya Allah. Karena kalau saya pakai Mandarin, ibu tambah pusing. Bahkan Nabi Adam bertobatnya ngewakilin istrinya. Mungkin ada orang tobat kayak begini, ya Allah pengen tobat nih, ini saya sama istri saya ngaco ini nih. Beliau ngomong apa?
kami udah mewakili. Saya ngebayangin ya, percakapan antara Nabi Adam sama istrinya. Mungkin ngobrol dulu kayak gini. Maaf ya, gara-gara Neng Hawa, jadi kita dihukum. Gak apa-apa Neng. Udah aja minta maaf. Ini kan tapi salah Neng. Gak apa-apa sayang. Kalau Adam udah jadi suami yang baik, harusnya Allah sanggup mencegah Neng berbuat dosa. Biar Allah yang minta maaf. Wahai Tuhan kami yang zalim. Gentle lelaki. Bertanggung jawab atas kesalahan istri. Iblisnya nggak disebut. Iblisnya malah ngomong apa? Iblisnya di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Ngomong gitu. Ibarat maling ketewak, ketangkap. Begitu ditangkap, kenapa kamu maling? Allah sih takdirin saya jadi maling. Itu jawaban iblis. Maka coba lihat Nabi Adam itu beruntung. Tapi ketika akhirnya kena musibah, nggak nyalahin siapa-siapa. Saya yang zalim ya Allah. Kita kadang ada masalah di kantor, sibuk cari siapa yang salah. Begitu dapat yang disalahin, kambing hitam, kitanya tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, malah tenang. Alhamdulillah bukan gua yang kena, malah sibuk ngomongin kadang dia mah gitu Pak, udah sering kasih tahu kompor lalu. Ya, ngaku aja. Saya ya, perbaiki diri. Ya. Dan kita ngaji itu salah satu fungsinya untuk makin jago nyari kesalahan diri sendiri, bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Makin rajin ngaji, makin jago bisa sesatin orang, kafir-kafirin orang, gimana. Tapi dia betulan sesat kok. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Jangan suka punya mata kayak lalat lah. Tahu lalat? Lalat itu ditaruh di taman bunga, dia tetap pergi nyari sampah. Betul? Makanya Buya Hamka, ulama Indonesia zaman dulu, pernah ditanya, Buya saya pernah ke Arab Saudi, ternyata banyak yang maksiat. Jawaban Buya Hamka, saya pernah ke Amerika, ternyata banyak orang soleh. Buya ngaco, ini Amerika, masa banyak orang soleh? Kata Buya Hamka, gimana kita nyari? Kalau kita sibuk nyari yang baik-baik, dimanapun akan menemukan kebaikan. Tapi kalau memang isi hati kita yang udah kotor, ada orang baik juga kita anggapnya semua jahat. Kalian punya mata kayak lalat. Bu, kalau keluarnya telur, meskipun dari pantat ayam, tetap diambil. Ya kan? Kalau keluarnya kotoran, meskipun keluar dari pantat presiden, ada yang mau ngambil? Jadi jangan terkecoh. Udah bismillah. Berarti setiap kali terjadi, siapa manusia yang paling beruntung adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Itu aja. Apapun yang terjadi, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah? Apa ya? Sibuk nyalahin orang. Nabi Adam juga korban kalau begitu, gak nyalahin iblis lah. Kita kadang jelas-jelas kita yang ngaco, tapi salahnya masih nyalahin orang. Jelas-jelas selingkuh nih. Masih kadang ada yang berkata, istri saya sih kurang ini dan itu. Kalau itu udah salah ya, masih menyalahkan batu, itu gak akan sukses orang kayak gitu. Ya. Ada masalah, ya, sibuk nyalahin pemerintah. Iya, pemerintah kita nggak semuanya baik, udah cukup, udah sangat umum itu. Tapi sambil kita mengkritik, kita tambah baik. Benar ya, kita itu, saya pernah lihat di TikTok ada kecelakaan truk mie instan. Bukannya diselamatin, mie instannya malah dicolongin, digondol habis. Jangan, supirnya boro-boro ditolongin, handphone supirnya aja hilang. Punten ya, kita tuh masih jadi orang yang kayak gitu negeri kita. Terus tahu-tahu pengen punya pemimpin soleh, punten, dalam Islam pemimpin itu cerminan rakyat. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya waktu beliau memimpin, kenapa di zaman Rasulullah lebih tentram? Di zaman engkau banyak konflik.
Apa jawaban Sayyidina Ali? Di zaman Rasul yang jadi umatnya aku, Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lain. Di zamanku yang jadi rakyatnya kalian. Beda kualitasnya. Oh tapi pemerintah kita, iya, udah, ya kita meninggal nggak ditanya kelakuan mereka. Kritik silakan, tapi yuk sambil kritik kita juga udah berubah menjadi tambah baik. Jangan sampai sibuk nyalahin terus kita jangan mau tambah baik. Ya, sepakat? Ada? Udah, bismillah. Pulang dari sini siapa yang berhasil hajinya, yang pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Ya, jadi jadi orang baik. Pas jam 11 tadi kita mulai jam 10-an. Saya kembalikan dulu kepada Tuan MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Habis ini apa dulu? Ibu pengen tanya jawab atau foto-foto? Oh, luar biasa. Ya. Mana Azhar MC-nya? Sambil menunggu ya, izin ya. Bun, saya pengen nyampein ajakan. Itu tadi di depan ada booth Grasindo, itu tuh travel haji. Ya, semuanya pengen berangkat haji. Maka istilahnya niatin mudah-mudahan bisa berangkat. Ya. Kalau nyampein programnya, istilah izinnya. Karena tadi mengingatkan kalau nanti naudzubillah kita meninggal ternyata sudah punya uangnya, tapi ternyata belum berangkat haji, itu sampai harus dibadani dulu baru boleh dibagi warisan. Ya. Maka tapi kan mahal, ya. Tapi alhamdulillah Allah Maha Kaya ya. Tugas kita melayakan diri di hadapan Allah. Pilihannya silakan banyak. Yang reguler ada, tapi ya kan nunggunya 25 tahunan kan. Ya, udah tambah lagi. Nah ini yang ditawarkan ada programnya ONH yang plus. Bedanya apa? Nunggunya cuma 5 sampai 9 tahun. Lebih mahal kok, ya memang. Tapi mereka punya program untuk bisa dicicil sebulan 3 juta. Jadi kalau misalnya ternyata tiap bulan gaji 10 juta, pakai buat hidup 4 juta, masih ada sisa, silakan. Ya. Nanti sebulan 3 juta, kalau udah dicicilnya berapa lama? 84 kali. 84 kali, kurang lebih 7 tahun. Ya. Berangkatnya 5 sampai 9 tahun. Terus dapat antriannya gimana? Kalau udah nyicil 3 juta selama 12 kali, berarti kan 36 juta, langsung didaftarin, ditalangin sama travelnya, jadi udah punya porsi antrian haji. Sambil nunggu lunasnya, ya sudah 3 juta sampai beres. Ya. Berangkatnya nanti barengan sama Koko, sama Koko, sama si kembar juga nanti. Ya. Tapi juga bismillah sanggupin dulu. Jadi mau cerita dulu. Pertama kali sadar tentang ingin haji, waktu itu ya udah pengen langsung daftarin, ada tabungan, satu untuk Koko, satu untuk Mami. Emang udah ada waktunya yang benar-benar pas. Waktu itu setelah akhirnya daftar diri sendiri sama Mami, sisa tabungan di rekening itu sedikit Koko cuma 400.000 atau berapa. Dan untuk hidup berdua sama istri. Cuman kan kalau mikir di luar sana ada nggak yang berarti ini lagi maksiat? Ada. Mereka tetap dapat rezeki. Dapat dari siapa? Dari Allah. Terus masa yang maksiat jelas-jelas mengkhianati Allah aja tetap Allah kasih rezeki? Pasti kita nurut sama Allah, Allah bakal biarin kita, nggak masuk akal. Terus gimana? Sok daftar dulu, silakan. Mampu atau enggak? Ada bismillah dari Allah. Ya. Dan nanti silakan kalau tanya-tanya. Oh ya, apa isi ya? Mudah-mudahan nanti semuanya sempat bisa berangkat. Nah ini lebih singkat ya. Wah 40 tapi masih muda-muda. Ternyata sekarang masih umur 30 kan misalkan. Daftar sekarang masa tunggu 5 sampai 9 tahun. Ya paling telat berarti umur 39 masih bubar udah. Mudah-mudahan ya. Nah untuk bilang mudah-mudahan gak jadi diberlakukan. Kalau sampai karena Arab itu kerepotan ketika jemaahnya terlampau lansia. Takut gak kuat di sana, aku bilang memang iya sih syahid terus wafat di sana. Tapi kan pengurusannya lumayan, makanya diarahkan kalau bisa semudah mungkin. Ya. Dari mana? Dari daftar dulu aja mesti. Ya. Maka
ngajakin istilah selain tadi ya, kita jaga sholatnya, jangan sampai mata lebih dahulu melihat Quran daripada melihat mata, jangan sampai lebih dulu melihat matahari daripada Quran. Saya nanti mau tanya-tanya bolos lagi. Sama tadi tim juga ada yang bawain buku ya, bukunya Perjalanan Mencari Allah namanya. Nyeritain apa tentang Allah dalam hidup hamba ini. Hamba nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana, tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa, TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand gitu. Sampai ke kejadian yang sekarang malah berdakwah. Kalau mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik, silakan kalau mau dibaca. Makanya nanti kalau misalkan itu dapat bukunya, boleh foto sama tanda tangan. Tanda tangannya boleh tanda tangan masing-masing sih, nggak harus tanda tangan sayanya ya. Ya, silakan. Maka udah nyampein gitu aja program dan ajakan. Sekali lagi yang paling penting kita tambah dekat sama Allah ya. Sambil kita kembalikan dulu ke MC ke sesi selanjutnya. Saya mohon didoakan, insya Allah nanti di jam 1 ada lanjut ke jadwal kajian ya. Apa tuh Ustaz? Silakan. Apa? Syukran jazakallah khairan katsiran. Kun fayakun insyaallah mudah-mudahan